Jadi menghadapi akhir zaman ini dengan kondisi fitnah yang luar biasa, orang mengetahui hanya melihat dari secara fisik, maka yang kita jaga adalah hati. Hati tetap berprasangka yang baik, karena semua diatur dan digerakkan oleh Allah. Ini ya yang tetap kita harus jaga. Karena kalau kita tidak menjaga, niscaya walaupun kita bertemu berpapasan muka, kita gak akan ada keyakinan, percaya, bahkan kadang mendustakan. Nah, begitulah yang pernah terjadi kepada Rasulullah, maka akan terjadi sama yang ini. Jadi nanti ketika disampaikan itu orangnya, nggak mungkin. Nah, tetapi kalau kita sudah tahu dan hati kita itu insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit hati, insya Allah Allah akan membimbing kita, walaupun zahirnya tidak seperti yang dibayangkan, tapi yang batinnya itu insya Allah, karena Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Kemudian kita terus berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti apa yang telah beliau ajarkan, beliau contohkan, sehingga kita benar-benar menjadi umat beliau yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Baiklah, malam ini saya akan menyampaikan masalah kehidupan ini. Jadi hidup kita di dunia ini sebenarnya untuk apa dan harus bagaimana. Nah, jadi kalau tentang penjelasan tujuan kehidupan manusia di alam semesta ini kan dah sering ibu ulang-ulang ya. Nah, sekarang kita lebih ke melihat prakteknya. Jadi kalau bisa kita bayangkan, kita ini ibarat di dunia ini seperti kalau orang mengatakan tinggal sebentar, ya, lewat sebentar. Jadi kalau saya ibaratkan ini rumah, jadi ada rumah kontrakan. Nah, rumah kontrakan itu besar, luas, di dalamnya berkamar-kamar. Ya. Jadi masing-masing kamar ini cuma gambarnya nggak pas nih, nggak apa-apa ya. Ini untuk menjadi gambaran. Ini masing-masing kamar ini berbeda-beda fasilitas. Jadi ada lebih, ada kurangnya fasilitas yang di kamar-kamarnya itu. Dan siapa yang tinggal, itu Allah berlakukan, yang pemilik rumah itu memberlakukan dengan peraturan. Tinggal di sini ada peraturannya. Kalau kita mengikuti peraturan itu, maka insya Allah kita akan mudah nanti fasilitas untuk kembali pulang kampungnya. Ya. Dan di kampung itu sudah disiapkan 2 tempat. Tempat yang nyaman dan kebalikannya. Ya. Jadi di rumah kontrakan ini, apa sebenarnya yang disuruh? Semua fasilitas yang ada
itu supaya dipergunakan dengan baik, tidak melampaui batas, kemudian jangan dirubah terlalu berlebihan. Nah, sekedar untuk kebutuhan, karena apa? Silakan dipakai, tapi untuk kebutuhan, jangan berlebihan. Nah, intinya seperti itu. Jadi selama itu untuk kebutuhan kita, untuk supaya kita nyaman dalam beribadah, silakan. Nah, jadi peraturannya adalah Al-Quran. Nah, kalau orang yang tidak tahu isi peraturan, maka otomatis dia akan memindahkan atau merubah-rubah fasilitas. Berarti dia menyalahi aturan. Dan di dalam rumah ini ada namanya CCTV, ya, yang sangat jelas. Nah, jadi sadar atau tidak sadar penghuni rumah ini tetap dalam pantauan, dalam kontrol yang jelas. Ya. Jadi ketika masih tinggal di rumah ini, bisa jadi ada yang dapat balasan langsung ataupun ada yang dibiarkan, nah, oleh pemiliknya. Jadi kalau kita tidak memahami peraturan, kita tidak tahu peraturan, maka bisa jadi kita akan salah jalan. Dan setiap peraturan itu yang menurunkannya adalah yang pemiliknya, pemilik rumah tersebut. Nah, sekarang saya akan membuat yang pas. Jadi kalau di Al-Quran itu dikatakan kita dibagi menjadi 12 pemimpin, 12 suku. Berarti pemimpinnya juga begitu. Ini terbagi. Jadi ini bagi yang nggak paham atau nggak sampai, jangan mengotori hati, jangan sampai menyalahkan karena belum tahu. Jadi takutnya nanti jadi salah orang yang belum sampai hatinya, karena kalau hati yang masih ada penyakit itu cenderung akan menyalahkan. Walaupun itu peraturan ya pemilik rumah. Jadi ini dibagi dalam 12 kelompok. Jadi ini kita berada di akhir zaman. Maka itu kan terjadi yang namanya sekarang kan banyak Mahdi ya. Pernah dengar kan? Mahdi. Jadi di sini tentu ada, semua ada. Iya, Mahdi, ada Mahdinya. Nah, masing-masing ini Mahdi itu artinya apa? Yang mendapat petunjuk kan, hidayah. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Dia di dalam apa namanya itu, ini sebagai penguat sebenarnya, penguat bumi ini. Masih ada orang-orang yang hatinya kuat mengingat Allah, tetapi setiap ada petunjuk itu pengganggu juga ada. Nah, ini juga yang selamat kita nggak tahu siapa yang ahdinya, kita juga nggak tahu ini. Yang sebenarnya gitu. Karena kan ada yang dibelokkan oleh pengganggu, ada yang tetap
dia kuat gitu. Makanya kalau kita mendengar seseorang diberikan oleh Allah kelebihan, jangan kita lihat kekurangannya. Syukuri dengan apa yang kelebihan yang ada padanya. Nah, ini seperti ini. Jadi setiap daerah ini kita nggak tahu ini ya, di sudut mana, di daerah mana kita nggak tahu. Nah, para Mahdi ini, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah ini, mereka akan memahami Al-Quran itu menurut budaya atau daerah yang ada di tempatnya. Jadi otomatis yang ini dengan sini ada perbedaan sedikit, tetapi tidak beda dalam paham yang sebenarnya. Dalam tauhidnya tidak akan beda, tetapi mungkin dalam hal memahami sesuatu penafsiran itu ada berbeda-beda sedikit. Itu hal yang biasa. Nah, tetapi ini kan yang Mahdi. Tetapi ada yang satu. Ini yang Ahmadi atau Al-Mahdi. Ini yang bersama Rasulullah. Nah, jadi yang ini khusus satu, hanya satu. Jadi kalau tarekat atau tarekat kan itu istilah beda-beda ya. Ini yang porosnya di sini, baru memancar. Nah, jadi kalaupun yang ini tidak bertemu dengan ini, secara zahirnya tidak bertemu, tapi ruhnya bertemu. Ini tahu. Jadi menghadapi akhir zaman ini dengan kondisi fitnah yang luar biasa, orang mengetahui hanya melihat dari secara fisik, maka yang kita jaga adalah hati, tetap berprasangka yang baik, karena semua diatur dan digerakkan oleh Allah. Ini ya yang tetap kita harus jaga. Karena kalau kita tidak menjaga, niscaya walaupun kita bertemu berpapasan muka, kita gak akan ada keyakinan, percaya, bahkan kadang mendustakan. Nah, begitulah yang pernah terjadi kepada Rasulullah, maka akan terjadi sama yang ini. Jadi nanti ketika disampaikan itu orangnya, nggak mungkin. Nah, tetapi kalau kita sudah tahu dan hati kita itu insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit hati, insya Allah Allah akan membimbing kita, walaupun zahirnya tidak seperti yang yang dibayangkan, tapi yang batinnya itu insya Allah, karena Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Iya. Makna satu itu nggak banyak malamnya, sebentar, nggak lama, gitu. Subhanallah. Jadi inilah pesan saya untuk di zaman ini, jaga hati dengan sebenar-benar jaga. Jadi intinya berpegang dengan Al-Quran. Ketika kita melihat sesuatu yang salah dari seseorang, kita nggak tahu apakah dia ini, maka lihat kelebihannya, nggak usah lihat kekurangannya. Jelas ini? Wali Mahdi itu wali-wali Allah. Iya, cuman ini kalau istilah, jadi makanya kan banyak ada yang palsu di sana. Kita nggak usah bilang palsu,
Mungkin ya, pemimpin iya, pemimpin orang. pemimpinnya masing-masing itu. Subhanallah. Jadi intinya, apa sebenarnya yang kita harus lakukan untuk menghadapi zaman ini? Jadi adalah Al-Quran yang dipahami dengan kesadaran. Jaga, kenali diri kita itu yang mana. Jadi kita itu ini yang ruh kita, yang bersyukur, yang bersabar, yang semangat jihad. Yang lain itu bukan. Jadi Muslim itu adalah berserah diri. Jadi kita harapkan kita itu dalam senantiasa berserah diri dengan apapun yang terjadi. Jadi yang biasa membuat fitnah ini itu nafsu kita. Jadi ingin kita diperhatikan oleh orang, ingin kita nampak lebih. Itu kan kesenangan-kesenangan, tapi kesenangan yang menipu. Tapi kalau kita sadar yang sebenarnya kita itu adalah yang mau menghadap kepada Allah. Kita cuman harap perhatian Allah sebenarnya. Jadi kita yang tadi dalam rumah kontrakan tadi, inilah dunia ini. Cuma sementara, ini kita yang harus sadar. Tapi kebiasaan yang namanya manusia ini kan sudah kita lewati. Banyak tidak sadarnya daripada sadarnya. Kenapa itu? Karena kita lupa Allah, maka kita akan melupakan diri kita sendiri. Ketika kita melupakan diri kita sendiri, maka setan mampu menguasai, masuk ke dalam diri kita. Jadi yang buat kita susah, sedih, marah, kecewa. Jadi setiap kehidupan ini kan ada ujian-ujian. Ujian itu karena apa? Kita belum naik kelas. Masih diuji lagi. Begitu kita sudah naik kelas, ujiannya apa? Memang ya lebih lagi orang udah naik kelas kan. Tetapi dalam berserah dirinya kita udah lebih mudah. Karena apa? Udah sering praktek. Makanya orang-orang yang dulu kisah dekat dengan Allah itu, kenapa mereka mampu diuji dengan ujian yang seperti itu? Karena rasa itu akan terbimbing ketika kita mengingat Allah. Kita sadar kita itu siapa. Jadi kita itu hamba itu budaknya Allah. Jangan kita menjadi budaknya hawa nafsu atau budaknya selain Allah. Itu yang jangan. Nah inilah yang perlu kita renungkan setiap harinya. Jadi kalau siang hari kita sibuk dengan pekerjaan, malam hari begitu semua sudah tidur, ada waktu sebentar kita untuk mengingat ke Allah. Ya Allah, hari ini saya banyak lalai ya Allah daripada mengingat Engkau. Jadi mengingat Allah itu sebenarnya bukan hanya misalnya gini, kayak zikir kan kita sebut, zikir itu kadang menyebut, kadang mengingat. Allah itu sebutannya gitu, Allah. Tapi kita ingat apa sebenarnya yang kita ingat? Bisa kita mengingat
namanya yang kita pahamkan. Misalnya waktu kita sebut Allah, Dia yang Maha menciptakan misalnya. Itu nama Allah. Kita sadar itu. Tetapi kalau kita menyebut Allah, itu kita paham yang ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alif, lam, ha. Itu kita sadar. Nah, ini akan membentuk pribadi kita. Itu luar biasa akan nyamannya. Sehingga yang biasa dulu kita misalnya kalau menghadapi sesuatu itu timbul rasa tidak nyaman atau emosi, itu kita bisa dalam keadaan datar saja. Jadi Allah, nggak perlu cepat-cepat, tapi sadar Allah. Itu zikir Allah itu menembusnya kemana? Jantung. Dia pertama kali kalau kita dapat serangan gangguan itu, itu kita kan lemah sekali, seolah-olah nggak tahu mau menyebut mau apa gitu. Ini harus bagaimana? Tapi begitu kita sebut Allah, masuk, terasa itu bagi yang bisa merasakan langsung ke jantung. Nah, kalau jantungnya sudah berdenyut, hidup kembali, berarti yang lain akan mulai teraliri darah. Jadi akan kembali sehat. Nah, biasa kita kalau merasa seperti itu, gangguan itu, waktu tidur, pas bangunnya, mungkin kalau orang yang nggak paham, itulah nggak baca doa, gitu kan. Udah baca doa juga kalau lagi kena begitu kena, namanya ujian perang kan. Nah jadi ya inilah kita harus kita kuatkan itu tadi, zikir Allah dan bersihkan hati untuk menjaga kemungkinan itu masuknya pengganggu. Karena kalau ada penyakit hati yang bangga, ria, iri yang kemarin itu Ibu jelaskan, nah ini ada jalan, jalannya dari situ masuk. Kita kan kesadaran itu kadang-kadang bisa berkurang ataupun nggak sadar kita begitu berkomunikasi dengan teman, ngomong ini ngomong itu, lupa kita ada rasa mungkin yang timbul, rasa apa, senang, tapi lupa kita ingat ke Allah ataupun apa. Nah itulah bisa jadi kita akan kena serangan. Jadi waktu kita berperang seperti ini, nanti lebih parah lagi. Sehingga tanda-tanda bahwa kita kena serangan, itu kita waktu kita sholat misalnya, ataupun kita mau zikir, itu nggak bisa nyambung langsung, seperti ada terhalang, nggak nyaman. Nah ini berarti ada sesuatu yang harus kita bereskan, kita istighfar, kita sadari. Inilah di zaman ini perangnya memang beda dengan perang dahulu. Kalaupun memang ada juga perang yang secara fisik ya, tapi perang inilah yang semuanya akan merasakan, perang dengan diri sendiri. Yang ini udah jelas tadi. Kalau sekarang yang dibutuhkan oleh kita di akhir zaman ini, kan intinya sadar akan
peraturan Allah. Jadi peraturannya, suratnya memang udah turun. Nah, cuman kita nggak tahu cara membacanya. Nah, kalau dulu di zaman sebelum kita ini, ya, itu cara bacanya memang secara yang tertulis. Nah, tapi sekarang kita harus membaca dua-duanya, secara yang tertulis kita baca, yang hakikatnya dengan kesadarannya itu juga kita harus baca. Kalau tidak kedua-duanya seperti ini, maka kita bisa jadi akan jatuh ke kebinasaan. Nah, kita bisa tetap jadinya menyalahkan orang, membenarkan diri, padahal itu udah bukan kita, musuh kita. Nah, jadi intinya kita dalam kehidupan ini, dalam rumah yang Allah sediakan ini, kita harus saling mencintai, saling menyayangi. Ya. Jadi kalau masih ada kebencian di dalam rumah ini dengan makhluk ataupun penghuni yang lain, itu yang kita harus segera perbaiki. Ya. Karena bukan keuntungan, yang untung apa? Musuh kita itu setan dan iblis. Dia bertambah besar kekuatannya. Jadi ini contoh, kalau seseorang si A dengan si B ini ada masalah, terjadi marahlah. Si A marah atau timbul rasa tidak senang kepada si B ini. Ini yang rugi siapa sebenarnya? Ya, yang marah siapa? Kalau di sini marah juga, sama-sama rugi. Makanya orang berkelahi bisa jadi dua-dua beruntung, bisa jadi dua-dua merugi. Beruntung misalnya kan mempertahankan agama Allah. Yang satunya mempertahankan agama Allah, yang satu juga mempertahankan agama Allah. Hanya Allah tutup, tidak mengetahui satu sama lainnya. Maksudnya apa? Terjadi hal yang seperti itu. Niat itulah yang membuat untung. Ya. Iya, niat. Ya. Dan tidak mengetahui. Tapi makanya dengan kita adanya peraturan Allah itu Al-Quran, kita baca secara tertulis dan yang hakikatnya. Nah, ini insya Allah tidak terjadi. Karena kita akan mengetahui yang zahir dan yang batinnya. Ya, kalau si A yang timbul rasa tidak senang, maka dia yang merugi. Tapi kalau kedua-duanya timbul rasa tidak senang, yang kedua-duanya merugi. Jadi biasa kan orang kalau sudah saya diejek sama si fulan itu begini begitu, gitu kan. Timbul kesal sama si fulan itu yang ngejekin kita. Nah, supaya dia beruntung, supaya yang si B ini harus mengatakan saya sedang diuji oleh Allah. Terus tidak menimbulkan marah atau kesal kepada yang mengejeknya atau menghinanya. Dia diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Makanya tasbih, sadar bahwa kehidupan ini diatur dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Inilah jalan pertama, langkah pertama untuk aman.
Jadi kalau kita sudah senantiasa bertasbih, walaupun terjadi apa, itu bisa jadi 1-2 menit menghadapi mungkar itu marah kan. Nah, tapi setelah itu subhanallah, semua diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Yang diperbaiki harus diperbaiki, tapi hatinya tetap tenang. Nah, yang ini paham ya. Nah, jadi jadilah orang yang sadar bahwa kita ini diciptakan untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Semua orang yang menyampaikan, para dai, para ulama semua menyampaikan itu. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, karena itu tertulis di Al-Quran. Nah, tapi bagaimana cara kita merespon kalimat itu dalam pribadi kita? Apa betul kita sudah beribadah hanya kepada Allah? Nah, jadi kalau kita masih cinta dunia, masih berat daripada cinta kepada Allah, itu kita belum masuk situ. Jadi mencintai Allah, cinta kepada Allah itulah utama. Jadi artinya yang lain itu bukan. Yang lain itu hanya semu. Kita bisa mengukur pribadi kita untuk melihat masing-masing diri kita itu sampai semana sebenarnya. Jadi harus ada rasa takut ketika rasa cinta kita itu dangkal, hanya sedikit, lebih takut kehilangan dunianya daripada takut kehilangan cinta Allah. Ya, ini kita harus betul-betul takut. Kalau kita tidak ada rasa takut, nah ini yang bahaya. Jadi inilah kadang-kadang kita dalam menghadap kepada Allah rasanya itu nggak mau timbul. Itu kenapa? Berarti kita ada yang harus kita perbaiki. Tetapi intinya, walaupun dalam posisi yang bagaimanapun, tetaplah berserah diri, tetaplah menerima ini ketentuan Allah, apa yang harus saya perbaiki. Karena yang namanya Maharaja menentukan segalanya. Kita boleh berdoa, berusaha, tapi intinya yang penentunya yang Maharaja, yang Maha mengatur semua ini. Hanya karena Maharaja adalah yang Maha Adil, maka ini yang membuat kita tenang, membuat kita insya Allah ada harapan. Kalau ini udah saya ngaji sedikit ya, kita ngaji sedikit. Surah apa yang kita buka nih ya? Surah pendek aja. Al-Alaq. Al-Alaq. Surat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iqra, bacalah dengan nama Rabbimu yang Maha Menciptakan. Nah, ini nama Rabbimu yang Maha Menciptakan. Disuruh baca.
Jadi walaupun ucapannya Bismillahirrahmanirrahim, kita harus sadar yang maha menciptakan. Nah, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Di sini yang disebut dari segumpal darah. Segumpal darah itu apa? Hati. Nah, jadi ini lebih kepada bukan ke dohirnya, ini kepada ruhnya. Bacalah dan Robbimu yang maha mulia. Jadi ini kita harus pahamkan, jangan ada ketika kita mau mendekat ke Allah merasa kita itu mulia. Kita kan hamba itu budak, kita nggak ada. Yang dia mengajarkan manusia, dia mengajarkan dengan pena. Di situ apa artinya? Pena. Di sini kolam. Ya sama. Tapi ini makna penanya bukan pena ini, pena nulis ini. Ya bukan yang dengan begini, dengan kalam sebenarnya kalam, tapi ini kolam, pena. Waktu ruh ngomong dengan ruh itu kan dengan apa? Kalam berbicara, ini tapi kolam dengan pena. Tapi kan yang kita pahami kan pena untuk awal. Tapi pena itu dalam arti jalan untuk menulis, untuk kita paham, untuk bisa kita simpan catatannya. Kita harus paham seperti itu. Jadi dia mengajarkan manusia dengan pena. Tapi harus dengan kesadaran itu tadi. Iya, ini kan ditulis, disimpan. Ini kan akhirnya kan kayak gitu. Tapi untuk kesadaran kita itu berarti kita di sini juga ada tulisan di kolbu itu tulisan juga gitu. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi ini yang penting. Terjadi perselisihan orang-orang itu karena nggak paham yang ini. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak atau yang belum diketahui. Jadi kalau orang dulu diajarkan misalnya tentang Al-Quran, ini kan udah diajarkan sama orang dulu, orang sebelum kita. Sama kita diajarkan apa lagi, ditambahkan yang lainnya lagi. Yang itu juga udah ada. Makanya waktu turunnya Al-Quran itu ahli kitab dulu kan nggak bisa setuju, banyak yang mengingkari. Karena apa? Mereka udah merasa lebih tahu, lebih pandai. Jadi yang sudah diajarkan itu ya tinggal dilanjutkan lagi. Ini dikasih tahu lagi yang baru. Yang lebih mendalam lagi gitu. Nah, kalau orang bisa sadar seperti itu, alhamdulillah itulah menjadi orang-orang yang beriman. Sekali-kali tidak, sungguh manusia benar-benar durhaka. Kenapa dibilang manusia itu benar-benar durhaka? Karena kita pada dasarnya memang dikasih diilhamkan ketakwaan dan kedurhakaan. Semua itu mendapatkan itu. Tapi cenderung kepada kedurhakaan. Karena apa? Hawa nafsu itu lebih menyukai kepada yang sifatnya kedurhakaan. Jadi kalau kita yang mau selamat, berarti kita harus berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu supaya kita untuk cenderung kepada
Allah yang sebenarnya yang harus kita sembah, yang harus kita ikuti. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Ini berarti perjuangan yang harus kuat kita. Karena dia melihat, dia merasa cukup. Jadi yang durhaka itu yang dia merasa berkecukupan. Sungguh kepada Rabbimu tempat kembali. Apakah engkau tahu orang yang dia melarang seorang hamba apabila dia sholat? Jadi ini, apakah engkau tahu orang yang melarang, itu ada sambungannya, seorang hamba apabila dia sholat. Jadi makanya kayak tadi Mahdi itu, kalau dia sholat, dia sambung kepada Allah, dia melarangnya pasti yang benar. Tahukah engkau, apakah engkau tahu, jika adalah dia atas petunjuk, atau dia menyuruh dengan bertakwa? Apakah engkau tahu, jika adalah dia pendusta dan berpaling? Ataukah tidak dia mengetahui, apakah tidak dia mengetahui dengan bahwa Allah dia maha melihat? Ini ngerti enggak? Maksudnya ngerti enggak nih? Jadi tadi ada hubungannya dengan yang saya jelaskan tentang pemimpin akhir zaman tadi. Apakah engkau tahu orang yang melarang seorang hamba apabila dia salat? Jadi kalau dia sholat, pasti yang dilarangnya yang memang harus dilarang. Jadi kalau orang yang sholat, orang yang sambung sama Allah, sholat itu kan sambung sama Allah, berarti kalau dia melarang, memang itu hal yang memang harus dilarang, gitu. Apakah engkau tahu jika adalah dia seorang tahukah engkau jika adalah dia atas petunjuk? Jadi apakah engkau tahu kalau dia itu atas petunjuk gitu? Atau dia menyuruh dengan takwa? Jadi ini yang harus kita perhatikan untuk melihat yang tadi Mahdi itu. Jadi apa dia menyuruh ini yang dia larang ini yang harus dilarang atau enggak? Kemudian kalau dia itu dengan petunjuk enggak, dia pakai dasarnya apa enggak? Kita harus perhatikan. Atau dia menyuruh dengan bertakwa. Ataukah engkau tahu jika dia pendusta dan berpaling? Kalau dia pendusta dan berpaling, berarti jangan kita dengar, kan gitu. Apakah tidak dia mengetahui dengan bahwa Allah dia maha melihat? Enggak sadar enggak dia kalau Allah itu maha melihat? Kalau orang yang sadar pasti kan dia enggak berani macam-macam, enggak berani yang salah. Jadi kesadarannya itu sekali-kali tidak. Sungguh jika tidak dia berhenti, niscaya kami tarik pada ubun-ubunnya. Ubun-ubun pendusta yang durhaka. Jadi kalau orang yang mengatasnamakan ini Allah perintah ini begini, misalnya dia berdusta dan berpaling, itu niscaya Allah akan tarik di ubun-ubun. Makna ubun-ubun ini memang sesuatu yang
langsung kita nggak bisa apa-apa gitu. Apa namanya, ubun-ubun ini sesuatu yang kalau ini akarnya tercabut lah begitu. Jadi itu kalau pendusta. Ini sakit atau flu sebab kan dia tak dulu menjadi Indonesia. Kan dia berencana mengatasnamakan Agama. maksud ibu-ibu orang pun sakit atau dibiarkan macam atau Nyo kan sekali-kali tidak, sungguh jika tidak dia berhenti urung yang lainnya. Jadi dah dengar ayat jihile, niscaya kami tarik di ubun-ubunnya. Ubun-ubun yang pendusta lagi durhaka. Jadi yang durhaka lagi pendusta itu ditarik menjadi ubun-ubun. Ubun-ubunnya sesuatu yang punanji. Nyo secara dahir ji makna ji itu apa namanya, bahaya atau kok menyobai kan dijaga kali, nggak boleh kena gitu, karena itu sesuatu yang ini penting untuk kesehatan, untuk kekuatannya di situ. Sulit memang untuk menjelaskan ini ya. Jadi kalau dia memang durhaka dan pendusta itu ditarik di ubun-ubunnya itu, jadi dia nggak akan bisa apa-apa gitu. Jadi selama dia belum berhenti, itu ada ancaman itu, maka hendaklah dia memanggil golongannya. Akan kami panggil Jabaniyah. Jadi kalau dia panggil golongannya, kan yang namanya pendusta dengan orang durhaka itu pasti golongannya siapa? Setan, iblis kan? Golongan itu. Dia akan panggil golongannya. Kami akan panggil Jabaniyah, kata Allah. Jabaniyah itu siapa? Malaikat kan? Sekali-kali tidak, jangan engkau mematuhinya dan bersujudlah dan mendekatlah. Jadi kalau yang seperti itu, dia mengatasnamakan agama tetapi dia masih dengan hawa nafsunya, itu berarti dia dapat ancaman ini. Silakan panggil golongan, kami akan panggil Jabaniyah. Jadi gak usah kita takut, kita aja menghindar, dia akan dapat sendiri dari Allah. Pahamnya di alhamdulillah. Sekali-kali tidak, jangan engkau mematuhinya dan bersujudlah dan mendekatlah. Jadi kalau kita sudah berhadapan orang yang seperti itu, maka jangan kita patuhi, gitu aja kita berpaling. Kemudian kita bersujud kepada Allah, bersujud, berserah diri dan mendekat kepada Allah.